Ya, pemirsa, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai total 24,44 triliun rupiah guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pemberian stimulus ekonomi tersebut juga merupakan respons atas dinamika perekonomian global. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun rupiah. Pemberian stimulus tersebut bertujuan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Keputusan paket stimulus ini diumumkan setelah rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Juni 2025. Pemberian stimulus bertujuan untuk merespon meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas mengumumkan Presiden Prabowo memutuskan 5 kelompok kebijakan dalam paket stimulus. Dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tarif tol. Di dalam merespons kemungkinan peningkatan risiko dan perlemahan ekonomi nasional akibat dampak global, maka hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Sri Mulyani berharap stimulus ekonomi serta program pemerintah lainnya seperti makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan perbaikan sekolah sebesar 16 triliun rupiah akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas stimulus ekonomi mendorong daya beli masyarakat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huday, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Frank, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Sama-sama. Mulyani begitu ya. Ada 5 lagi paket stimulus begitu yang sudah disiapkan untuk bisa menjaga daya tahan ekonomi, daya beli masyarakat. Bagaimana review Selyos terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru digulirkan ini? Ya, tentu kita melihat dari sisi makronya, memang daya beli ini menjadi PR yang cukup krusial yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah ini menghadapi pelemahan daya beli yang cukup masif, yang pada akhirnya kita lihat bersama di triwulan 1 tahun 2025 itu memang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita hanya tumbuh sekitar 4,87%. Terus kemudian untuk konsumsi rumah tangga pun itu juga mengalami pelemahan. Nah, ini yang kita lihat memang ada masalah krusial dalam konsumsi domestik kita, terutama konsumsi rumah tangga. Nah, ini disebabkan oleh salah satunya dari daya beli. Nah, ketika kita lihat dari sisi apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kita tentu juga mendorong pemerintah ini memberikan paket stimulus-stimulus yang bisa mendorong dari daya beli masyarakat gitu kan. Nah, ini yang kita lihat tengah digulirkan oleh pemerintah melalui 5 paket stimulus ekonomi yang baru. Baik, tapi dari sisi momentumnya, menurut Anda sudah tepat saat ini kah? Atau Anda melihat memang ya agak sedikit terlambat, tapi memang ini juga yang dinantikan untuk bisa mendorong bagaimana kinerja pertumbuhan daya beli masyarakat pada semester kedua tahun ini bisa lebih mengangkat lagi begitu, Mas? Ya, tentu kita lihat dari sisi waktu gitu kan. Sisi waktu memang kita kemarin berharap di Maret April ya pertama itu bisa terdorong dari ada efek ekonomi Lebaran gitu kan. Nah, Oke. tapi sayangnya memang di Lebaran tahun ini memang efeknya nggak begitu besar nih. Efek dari momentum Lebaran dan Ramadan kemarin itu nggak begitu besar. Oke. Makanya
kalau kita lihat ini pemerintah hanya memberikan stimulus untuk yang listrik ya itu cuma 2 bulan dan sebagainya. Itu berharap dari sebenarnya mereka berharap ada efek dari Lebaran Ramadan itu untuk menarik ekonomi lebih kencang di triwulan 1. Tapi apa daya ternyata efek Lebaran itu tidak optimal gitu kan. Nah kemudian ini berlanjut April, Mei, kemudian kemarin di bulan kemarin kita juga deflasi dan sebagainya. Ini menunjukkan ya artinya ini daya beli memang belum terangkat gitu kan dan terlebih kita menghadapi beberapa persoalan Mas Pras. Nah ini Oke. persoalan inilah yang saya sebut memang harusnya diselesaikan dan terutama untuk PHK ya karena PHK ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat gitu kan dan juga kalau kita lihat sebenarnya di awal tahun pun kita sebenarnya berharap ya dengan naiknya UMR 6,5% itu bisa meningkatkan konsumsi pekerja, tapi sayangnya ini tidak optimal juga gitu. Oke, nah kalau kita bicara mengenai ancaman PHK begitu, tahun ini kan juga masih banyak membayangi sejumlah industri. Sementara apakah dengan beragam kebijakan stimulus-stimulus khususnya untuk dunia usaha yang dilakukan ini sudah cukup oke kah? Atau masih perlu ada penambahan lagi di sana sehingga bisa menyeimbangkan dengan paket 5 stimulus yang baru saja kita bahas ini meskipun ya hanya berjalan selama 2 bulan ke depan saja begitu? Ya, tentu kita masih perlu PR-nya masih cukup banyak. Nah, kita melihat dari sisi 5 paket stimulus kan memang tidak mengincar ke sisi industri ya. Ya, Kita melihat memang dari sisi permintaannya akan didorong melalui ya tadi bantuan subsidi upah, kemudian kalau kita lihat dari penambahan bansos dan sebagainya, ini kan sebenarnya lebih kepada untuk menjaga daya beli gitu kan, bukan mendorong konsumsi. oke. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dari sisi ya perpanjangan diskon iuran itu kan juga bisa kita bilang sebenarnya tidak dirasakan langsung gitu kan ya. Nah, ini memang yang kita lihat perlu ada dorongan-dorongan lagi untuk menjadi stimulus sebenarnya masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ya yang mereka mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya berjangka lama Ya, sehingga inflasi inti ini bisa naik. Nah, kita lihat harusnya mengarahnya ke sana. Nah, tapi oke. memang kalau kita lihat dari sisi diskon tiket transportasi, diskon tarif tol ya, itu saya rasa itu ya tidak akan serta-merta langsung bisa menaikkan konsumsi karena kan kita tahu ya setiap yang beli tiket pesawat saat ini kan juga masih terbatas ke golongan tertentu dan kemudian kalau Betul. kita lihat juga belum ada momentum yang pas untuk mereka berpergian gitu kan dan juga mereka kalau kita lihat Mas Pras data pembandingnya itu data tabungan Ya, itu ternyata orang itu sudah untuk indeks menabungnya itu semakin turun artinya mereka oke. banyak menggunakan pendapatan itu bukan untuk menabung tapi untuk langsung konsumsi saat itu juga. Nah, Betul. kita juga lihat data pembandingnya Mas Pras ternyata data untuk yang pinjaman, terutama pinjaman daring dan pay later ya, itu meningkat. Nah, artinya apa? Artinya ini masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang meningkat, terus kemudian pendapatan ya bisa dibilang tetap dan ada beberapa yang kehilangan pendapatan. Makanya saya rasa kita masih PR-nya adalah bagaimana yang ter-PHK ini bisa mendapatkan pendapatan kembali. Nah, kalau bantuan subsidi upah kan sebenarnya mereka hanya menyasar ke yang sudah bekerja, termasuk juga guru honorer gitu ya. Nah, dan besarannya pun ya minim gitu kan dan ini yang Oke. kita lihat gajinya juga di bawah 3,5 juta ya kan. Nah ini yang kita lihat harus ada disesuaikan apakah nanti di Jakarta bisa dapat juga atau di Karawang bisa dapat dan sebagainya yang saya rasa ini Oke. jadi PR juga untuk bisa meningkatkan konsumsi dari sisi pekerja. Nah itu dia, lantas seberapa jauh sih efektivitas dari 5 insentif begitu yang diberikan oleh pemerintah ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Nailul. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Iya,
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bantuan apa saja ataupun stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini kepada masyarakat pada semester kedua tahun ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada potongan harga transportasi publik, anggarannya sekitar 0,94 triliun dalam APBN, kemudian diskon tarif tol 0,65 triliun. Ini dari non-APBN, kemudian penebalan bantuan sosial 11,93 triliun, subsidi upah pekerja dan guru honorer 10,72 triliun, potongan iuran jaminan kecelakaan kerja 0,2 triliun rupiah. Itu dia beberapa data. Kemudian bagaimana dengan pergerakan inflasi? Kita akan cermati di bulan Mei. Justru terjadi deflasi dari sebelumnya, sempat memang kita mengalami deflasi di bulan Januari, Februari, dan yang ini juga dipicu oleh adanya diskon tarif listrik begitu yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tapi setelah subsidi selesai, inflasi naik 1,65% di bulan Maret dan April turun sedikit 1,17%. Kemudian di bulan Mei justru terjadi deflasi 0,37%. Berikutnya belanja pemerintah kita lihat. Dari tahun 2021 sampai dengan APBN 2025 ini ada 3.621,3 triliun rupiah belanja negara yang dianggarkan begitu ya. Kemudian target pertumbuhan ekonomi ya seperti yang kita tahu bersama 2029 ditargetkan bisa mencapai 8% meskipun tahun ini diupayakan mencapai 5,3%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Mas Nailul, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah saya ingin juga pandangan Anda begitu. Seberapa efektifnya lantas kalau kita cermati dengan bantuan-bantuan ataupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini setelah mengeluarkan, ya kita tahu wacana begitu tarif listrik juga akan ada diskon, ternyata tidak jadi. Anda melihat bagaimana akhirnya komposisi ini? Ya, tentu kita lihat pasti akan ada efeknya ya. Tapi apakah itu signifikan atau tidak, ini yang harus kita perbincangkan. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi diskon tiket transportasi misalkan dari pesawat, kemudian ada kapal dan sebagainya, kemudian ada diskon tarif tol, itu kan hanya digunakan untuk masyarakat yang memang berpergian gitu kan. Dan kalau kita lihat yang untuk daily ataupun komuter menggunakan pesawat, menggunakan kereta api yang jarak jauh ya, itu kan cukup minim gitu kan. Oke. Makanya kalau saya lihat sebenarnya diskon tiket transportasi itu tidak terlalu signifikan gitu kan. Sama seperti yang Lebaran tahun kemarin juga ada diskon juga, tapi memang itu tidak bisa mengungkit daya beli yang cukup tinggi gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat bansos itu sendiri itu hanya akan digelontorkan untuk yang masyarakat yang kelas miskin ya, dan ini tentu mereka hanya bisa untuk menahan daya beli gitu kan, sehingga daya belinya mereka bisa lebih baik gitu kan, bukan untuk memboosting ekonomi sebenarnya. Dan untuk bantuan subsidi upah sebenarnya yang kita harapkan adalah tentu lebih ataupun sama ya seperti yang di COVID kemarin gitu kan. Dan saya rasa ini harus dilihat dari sebarannya gitu kan, karena kalau kita lihat gajinya itu di bawah 3,5 juta dan sebagainya, yang saya rasa ini juga akan jadi ganjalan untuk efektivitasnya gitu kan. Kita tahu bahwa di beberapa kota pun atau provinsi itu udah UMR-nya udah di atas 3,5 juta. Nah lebih bagus lagi sebenarnya ini akan disesuaikan dengan UMP ataupun UMR regional yang ada di kota tersebut, itu akan lebih bagus. Nah dan kemudian kalau kita lihat untuk perpanjangan diskon iuran itu tidak akan langsung ke pekerja gitu kan istilahnya. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya ada efeknya, namun memang efeknya akan terbatas gitu kan. Berbeda dengan kemarin kalau kita lihat ada rencana untuk pemberian diskon tarif listrik gitu kan, yang dimana itu dinikmati oleh ya kalangan kelas menengah juga gitu kan. Dan ini yang kita lihat bisa memboosting konsumsi rumah tangga, tapi sayangnya itu tidak masuk ke dalam 5 paket stimulus ekonomi yang kemarin dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, nah bagaimana dengan data deflasi secara bulanan? Kita tahu begitu setelah beberapa bulan terakhir ini kan memang ada inflasi 2 bulan sebelumnya, meskipun kita tahu dari awal tahun ada deflasi juga karena adanya diskon tarif listrik. Nah bagaimana Anda mencermati dengan deflasi yang justru terjadi di bulan Mei? Salah satu penyumbangnya adalah memang di sektor makanan begitu.
Iya, iya. Nah, ini yang kita lihat memang sama seperti tahun kemarin ya. Hmm, Tahun kemarin juga mulai deflasi setelah Lebaran gitu kan. oke, Kalau kita lihat di Lebaran dan setelah Lebaran itu masih tertolong akan adanya efek kenaikan permintaan walaupun memang sedikit ya. oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di bulan Mei itu memang sudah memasuki masa yang tanda kutip itu normal gitu Hmm, kan. Ketika tidak ada momen Lebaran itu bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana permintaan masyarakat. Nah, ini yang kita lihat ternyata di Mei itu terjadi deflasi. Artinya dari sisi permintaan itu juga mengalami gangguan gitu kan. Dan kita juga melakukan data sandingan gitu kan. Ada yang efek menabungnya berkurang, kemudian kalau kita lihat sebenarnya IKK itu juga masih lemah gitu kan, dan bahkan di awal tahun pun melemah gitu kan. Dan saya oke. rasa ini yang kita lihat sebagai ya rangkaian yang bisa kita sebutkan sebagai daya beli yang tidak baik gitu kan. Dan juga kalau kita lihat ketika permintaan itu melemah, ini juga akan dari sisi IPM, PMI, sorry, maaf, Oke. Purchasing Manager Index yang kita mengalami kontraksi. Artinya kita di bawah 50 untuk PMI-nya, dan ini akan terjadi perusahaan itu tidak melakukan produksi baru, melakukan pembelian bahan baku baru dan sebagainya Oke. yang dikarenakan permintaan dari dalam negerinya berkurang. Nah, ini Hmm. yang kita sebut ya berbagai indikator yang menunjukkan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, dan stimulus yang diberikan itu akan juga tidak akan signifikan, Oke. walaupun akan berpengaruh tapi tidak signifikan dan terbatas. Baik, Mas Nailul, kalau kita bicara mengenai sektor pangan, ini bentuk keberhasilan pemerintah juga menjaga stabilitas harga pangan sehingga memang harganya cukup stabil di masyarakat, kemudian juga akhirnya menjadi salah satu pemicu deflasi atau memang daya belinya yang sedang turun benar saat ini begitu di masyarakat. Iya, kalau kita lihat sebenarnya di Ramadan ya, di Ramadan Lebaran kemarin, memang untuk pangan sendiri pasti akan mengalami kenaikan dari sisi permintaan. Hmm, Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi berbagai macam berita gitu ya, menyebutkan harga bawang naik dan sebagainya, hmm, itu memang dikarenakan stoknya yang cukup cukup berkurang. Dan oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan, itu ternyata juga juga tidak naik gitu kan. Nah, terbukti jadi kalau IKK dan sebagainya itu kan hmm, data persanding ya. Jadi PMI juga data data penyanding gitu. Jadi kita lihat sebenarnya bukan hanya dari sisi keberhasilan saja, tapi yang kita lihat sebenarnya adalah momentum di beras ya. Beras itu memang pada beberapa bulan terakhir itu kita disuguhkan untuk berita bahwa cadangan beras kita melimpah gitu kan. Itu menjadi salah satu yang bisa menahan harga beras itu tidak terlampau tinggi sebenarnya. oke, Dan saya rasa ini yang jadi kunci kunci keberhasilan itu di beras sebenarnya, karena beras ini dia walaupun suami saya nggak setuju juga sampai 4 juta karena ini akan menimbulkan barang busuk dan sebagainya, ya, tapi jelas itu adalah stok yang bisa membuat di pasaran itu aman gitu kan. Nah, ini oke, yang kita lihat sebenarnya efeknya di situ. Dan saya rasa ini harus diimbangi juga dengan peningkatan daya beli gitu kan, karena hmm, kalau kita lihat deflasi yang terjadi itu bukan hanya dari sisi harganya saja yang stabil, tapi oke. juga dari sisi permintaannya yang memang tidak meningkat terlampau tajam. Karena dari data penyandingnya kita Hmm. menemukan indikasi ke sana. Nah, terkait dengan rentang waktu dari pemberian stimulus sendiri 2 bulan, menurut Anda ini apakah memang karena disesuaikan juga nih dengan kemampuan APBN Anggaran nih. sendiri atau bagaimana? Iya, tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran ya Mas ya. Hmm, Kenapa sih untuk diskon tarif listrik itu nggak jadi gitu kan? Itu kan oke, juga karena anggaran juga gitu kan. hmm, Bahwa anggaran kita untuk 5 saja itu sudah 24 triliun lebih gitu kan. oke, Dan kemudian kalau ditambah dengan ya diskon tarif listrik itu bisa lebih lebih tinggi lagi gitu kan. Dan saya hmm, rasa itu akan dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran kita, karena penerimaan negara kita juga lagi nggak baik-baik saja, kebutuhan anggaran yang lainnya juga masih banyak. ya, Saya rasa stimulus ekonomi akan diberikan ya terbatas waktunya, dan saya rasa ini pemerintah juga mengejar tidak terjadi deflasi di bulan Juni sama Juli ya, karena hmm, kalau kita lihat di tahun kemarin memang yang jadi krusial adalah di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu kan. Kalau kita lihat oke, ya
di tahun kemarin ya. Nah, makanya ini pemerintah nampaknya mengejar untuk daya beli ini bisa lebih stabil di Juni sama Juli gitu kan. Oke. Agustus, September itu kemungkinan mereka berharap kepada ya tadi ada dari sisi permintaan akhir tahun udah meningkat, dan juga di Juni Juli itu ada kenaikan ataupun sekolah ya, ada pendidikan yang saya rasa itu juga perlu stimulus juga agar beban masyarakat itu tidak terlampau besar. Oke, di satu sisi kan memang kita harus menjaga pertumbuhan daya beli masyarakat begitu, tapi kan tidak mengesampingkan juga nih kebutuhan dari bagaimana kinerja industri juga harus tetap terjaga. Menurut Anda, bauran-bauran kebijakan fiskal moneter begitu yang sudah dilakukan maupun bentuk insentif yang diberikan lainnya saat ini sudah cukup pas takarannya begitu, Mas Nailul, atau bagaimana nih? Ya, saya sebenarnya berharap pada efek penurunan penurunan suku bunga Bank Indonesia ya. Ya, Penurunan suku Bank Indonesia itu kemarin yang diturunkan itu saya sebenarnya berharap efek dari sana untuk sektor industri kita, karena ketika suku bunga itu turun maka otomatis pertumbuhan kredit ini bisa dikejut lebih optimal gitu kan. oke. Nah, kemudian dari sisi fiskal sebenarnya kita berharap untuk efisiensi industri itu juga bisa dihilangkan gitu kan. Misalkan tidak ada premanisme dan sebagainya, yang saya rasa itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah dari sisi non fiskalnya gitu kan. Ya, Nah, di sisi fiskal tentu kita tidak banyak berharap ada insentif ya, karena ini sudah banyak sekali insentif bagi oke. masyarakat secara langsung untuk daya beli, tapi Ya, satu ya, ya. sisi sebenarnya kalau industri ditanyakan pasti industri butuh insentif juga untuk bisa bergerak. Nah, saya rasa sebenarnya untuk insentif fiskal ataupun stimulus ekonomi yang bisa dilakukan adalah dari sisi anggaran pemerintah yang kemarin diefisiensikan cukup besar gitu kan. Karena Oke. apa? Karena di satu sisi sebenarnya ketika efisiensi ekonomi dilakukan, ini akan berpengaruh juga terhadap sisi industri manufaktur. Contohnya misalkan ketika tidak ada lagi untuk rapat di hotel, untuk kebutuhan dari sisi hoteling itu akan menurun, okupansi menurun, kemudian akan berakibat kepada di industri manufaktur juga menurun seperti kertas dan sebagainya, Oke. itu juga akan menurun untuk permintaannya. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya bisa dimulai dari stimulus ekonomi dari pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu digalakan lagi di triwulan 3, triwulan 4, Ya, triwulan 2 bahkan ya, triwulan 2 sebulan ini, ya, ya. kemudian 3 itu bisa digalakan lagi untuk bisa menggenjot stimulus ekonomi bisa lebih berputar lagi di industri maupun di sektor jasa. Jadi Oke. kalau saya sih sebenarnya berharapnya di efisiensi anggaran itu bisa diloskan dan diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Baik, lantas seberapa jauh proyeksi Anda nih kalau kita lihat bagaimana kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, roda perekonomian nasional begitu ya di tengah tadi insentif yang diberikan, upaya menjaga daya beli masyarakat juga sambil menjaga geliat industri di tengah juga kita tahu kondisi global yang masih ya bisa dikatakan tekanannya masih tetap ada begitu di Mas Nailul. Ya, ya kalau kita lihat sebenarnya di 2025 ini Ya, kita masih melihat ya gelap ya kalau kata bahasa sekarangnya gitu kan. oke. Karena PHK masih cukup terjadi, efisiensi anggaran juga cukup pasif gitu kan. Yang kita lihat efisiensi anggaran ini tidak bisa jadi stimulus ekonomi di masyarakat. Nah, yang kedua dari sisi PHK itu pasti akan menurunkan konsumsi rumah tangga. Oke. Dan kalau kita lihat dari stimulus-stimulus ekonomi yang kita tadi bahas memang akan berpengaruh tapi tidak signifikan. Dan saya rasa ini pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 itu hanya ada di sekitar 4,8%. Dan ketika ini terjadi, maka di triwulan 3 dan 4 itu akan triwulan 4 akan sedikit naik, tapi secara keseluruhan ini akan di bawah 5%. Sangat sulit sekali untuk mencapai 5% secara akumulatif, Mas Wow, Frans. wow, tantangannya masih cukup berat sepertinya nanti untuk mengejar target pertumbuhan 5%. Meskipun kita tahu untuk mencapai 8% di tahun 2029 kan tadi 5,3% 2025 ini diharapkan bisa tercapai begitu ya Mas Nailul ya. Baik, baik. Oke. Ya, itu dia. Semoga nanti ada lagi kolaborasi yang cukup kuat ya pemerintah, kemudian pelaku usaha, bagaimana untuk menjaga kinerja industri juga tetap terjaga, daya beli masyarakatnya juga bisa tumbuh positif begitu. Sayang sekali waktu terbatas ini Mas Nailul. Terima kasih banyak atas
informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali, Mas Nailul. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.